Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang saya hormati para tuan guru, para tuku, para abdi, para ustaz, para tuan puan. Tidak saya sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi pada rasa hormat dan rasa taklim saya kepada tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesehatan, di dalam keafiatan, di dalam ketaatan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan taufik, petunjuk, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang mana mengingatkan saya dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya. Beliau menyampaikan, wa idza aradta an ta'rif qadraka indallah fanzur fi madza yuqimuka. Jika engkau ingin mengetahui seberapa besar pangkatmu, kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, fanzur fi madza yuqimuka, maka lihatlah di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirimu, di mana Allah Subhanahu wa taala memposisikan dirimu. Jika Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat yang baik, melaksanakan hal-hal yang baik dan berkumpul dengan orang-orang yang baik, insya Allah ini merupakan alamat, indikasi bahwa insya Allah kita merupakan orang-orang yang diridhoi dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para jamaah salat subuh, kita semua di dunia ini mencari satu hal yang dicari oleh semua orang, baik itu orang Islam atau di luar agama Islam, baik itu orang yang taat atau orang yang ahli berbuat maksiat. Satu hal yang kita cari di dunia ini adalah as-sa'adah, atau dalam bahasa kita adalah kebahagiaan. Kebahagiaan ini, para hadirin, meskipun semua orang berbeda mengenai pengertiannya, tapi kita semua sepakat bahwa kebahagiaan ini hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh sebagian ulama, aslih ma bainaka wa bainallah, perbaiki hubungan antara engkau dan Allah Subhanahu wa taala. Yuslihillahu laka kulla syai', maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki seluruh urusanmu. Jadi jika kita ingin semua urusan kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin kebahagiaan, kita ingin kenyamanan, kita ingin hidup yang damai, hidup yang tentram, kita ingin rezeki yang lancar dan anugerah-anugerah yang lain, maka kuncinya satu. Apa itu? Perbaiki hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal yang bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah adalah dengan memperbaiki sholat kita. Dikatakan oleh seorang Habib di Tarim Sana, Al-Habib Alwi bin Syihab, beliau pernah menyampaikan, masumiyatis sholatu sholatan
bahwa tidaklah salat itu dinamakan salat illa li'annaha silatun bainal abdi wa rabbih, melainkan karena salat ini adalah silah, adalah sambungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza taraka shalah inqata'at tilkas silah. Maka jika ada seorang yang salatnya tidak baik, salatnya tidak benar, apalagi sampai dia sering meninggalkan salatnya, inqata'at tilkas silah, maka hubungannya putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang hubungannya dengan Allah rusak, putus, bagaimana dia akan mengharapkan hidup yang nyaman dari Allah? Bagaimana dia akan mengharapkan hidup yang enak dari Allah? Bagaimana dia akan mengharapkan rezeki yang lapang, keluarga yang harmonis, dan hal-hal lain yang hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan itu memang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berkata dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah berikan ma'isyatan dhanka. Apa itu? Kehidupan yang sempit. Meskipun mungkin dia bergelimang harta, bergelimang materi, tapi jika dia sering lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan Allah berikan kehidupan yang sempit. Dan dalam sebagian ayat yang lain Allah katakan, "Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, beramal baik, maka kata Allah, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," maka aku jamin dia akan mendapatkan kehidupan yang nyaman. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan salat ini para hadirin tentunya bisa kita jamin kebaikan salat atau pahala salat itu dengan melaksanakan salat berjamaah. Karena salat berjamaah ini merupakan salah satu amal ibadah yang bahkan menurut banyak ulama hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah fardu. Dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, seumur hidup baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah sholat 5 waktu sendirian. Yang kedua, para hadirin, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an masih memerintahkan kepada para sahabat untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW di tengah keadaan yang sangat gawat, di tengah keadaan yang sangat genting, yaitu di tengah-tengah peperangan. Sehingga ada dalam kitab-kitab fikih ulama kita satu pembahasan yang dinamakan sebagai sholatul khauf. Apa itu sholatul khauf? Sholat dalam keadaan ketakutan atau sholat di tengah-tengah peperangan. Dari sini sebagian ulama menyimpulkan jika kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat berjamaah dalam keadaan yang sangat tidak aman, bahkan ketika musuh itu ada di depan kita siap menyerang kita, bagaimana jika dalam keadaan aman seperti yang kita rasakan sekarang ini? Tentunya perintah untuk berjamaah akan lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin, marilah kita terus menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan sambungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan seorang ulama, siru ilallahi murujan wa makasir. Berjalanlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan tertatih-tatih.
meskipun dalam keadaan terpincang-pincang, meskipun kita masih sering melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, tapi jangan lupa untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga dikatakan sebagian ulama bahwa sebagaimana setan tidak pernah berhenti berusaha menyeret kita ke api neraka, maka kita juga jangan pernah menyerah untuk mendekatkan diri kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mungkin ini para hadirin yang bisa saya sampaikan sekilas tentang hikmah-hikmah dari sholat, hikmah-hikmah dari sholat jamaah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu bisa dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberikan istiqomahan dalam melaksanakan kebaikan, khususnya sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Sekian mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kita buka mungkin beberapa pertanyaan. Tiga pertanyaan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalian saudara. Jelas dari kebahagiaan itu pastinya dari definisi kebahagiaan yang berbeda-beda ya. Dan juga banyak dari manusia itu mencari kebahagiaan dengan cara yang berbeda-beda. Tentunya kita sebagai orang tua itu harus memberikan edukasi kepada putra-putri kita mulai sejak kecil bahwa orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang hidup sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, menjalankan ya, apa yang dianjurkan oleh Allah, tahu bahwa ini baik, ini tidak baik. Nah, itu kita harus tanamkan kepada para putra-putri kita ya, kalau mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sejak kecil pastinya ya. Sejak kecil mempunyai tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu bagi kita itu memberikan edukasi sederhana bahwa semua yang ada di dunia ini itu adalah Allah yang menentukan, adalah Allah yang memberikan, adalah Allah yang mengatur. Jadi semua keinginan dalam kepala kita itu yang berkuasa atas hal-hal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita kalau mungkin anak-anak muda di zaman sekarang itu tidak tertarik mungkin ya, kurang tertarik dengan hal-hal yang berbau akhirat. Kurang tertarik jika kita iming-imingi kalau kamu melaksanakan amal ini maka pahalanya sekian. Kalau kamu melakukan amal ini pahalanya sekian. Mungkin banyak di antara orang-orang di zaman sekarang kalau diiming-imingi pahala nanti di akhirat dia kurang tertarik. Tapi kita harus jelaskan bahwa amal-amal baik yang diperintahkan oleh Allah itu timbal baliknya bukan hanya di akhirat, tapi juga mempengaruhi kebahagiaan kita di dunia. Maka itu tadi saya sampaikan. Orang-orang di zaman sekarang kan semangat juga menyampaikan kalau kita ingin rezekinya lancar, rezekinya baik. Karena itu merupakan harapan semua orang. Orang di zaman sekarang kalau misalkan dijanjikan kalau kamu sholat pahalanya sekian, itu banyak yang tidak tertarik. Tapi kalau dikatakan kalau kamu sholatnya bagus, maka rezekinya lancar, itu banyak yang semangat. Tidak apa-apa kita iming-imingi dengan hal-hal seperti itu. Kita beri edukasi putra-putri kita yang mulai sejak kecil. Nah, kalau kamu baik kepada Allah, maka Allah baik kepada kamu. Ibaratkan kamu itu kerja kepada satu majikan, satu bos. Kalau kamu baik kepada bos kamu, ya, maka akan naik pangkat, akan tambah gaji. Tapi kamu disuruh bos kamu ke sana, ke barat, kamu ke timur. Bos kamu suruh kamu ke timur, kamu ke barat.
kamu nggak pernah taat kepada perintah bos kamu, kamu nggak diridhoi, nggak disukai oleh bos kamu, maka jangan berharap naik gaji, jangan berharap naik pangkat, tidak dipecat saja kamu sudah untung. Itu dengan logika sederhana seperti itu kita perlu mengajarkan putra putri kita, ya. Kita iming-imingi itu bukan hanya dengan pahala nanti, karena memang kita sebagai manusia lebih suka hal yang instan kan, seperti itu, balasan yang instan. Itu dalam Al-Quran Allah menjanjikan hal-hal seperti itu, ya, bahwa hidup nyaman, hayatan thayyibah, kemudian pikiran yang tenang, ya, itu hanya akan didapatkan oleh hamba-hamba yang selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa segala kesumpekan, segala kerumitan hidup, segala kegalauan, segala kesedihan, ya, itu sumbernya adalah kemaksiatan kita dan kelalaian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali, mengapa sholat dan zakat itu sering sekali bersanding dalam Al-Qur'an. Jadi ya, atau aqimu shalah wa atu zakat. Jadi yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat. Itu menunjukkan bahwa dalam Islam itu ada dua macam ibadah. Yang pertama, ibadah yang diwakili oleh sholat itu sendiri. Apa itu? Ibadah ritual, ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah seperti zakat. Itu bisa kita katakan sebagai ibadah sosial, ibadah yang bukan hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah yang mana manfaatnya juga bisa dirasakan oleh orang lain, memperbaiki hubungan kita sesama, ya, dengan sesama manusia, dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dua ini, ya, hak-hak kita yang berkaitan dengan Allah, ya, dan kewajiban kita, ya, hak-hak kita yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah, ini semuanya harus terpenuhi. Makanya tidak bisa dikatakan seorang soleh, ya. Jadi kalau kita sering mendengar orang soleh, anak soleh, apa itu soleh menurut pengertian para ulama kita? Allazi adda huquqallahi wa huquqa ibadihi, yang menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah, dan dia yang menjalankan kewajibannya sebagai sesama manusia. Jadi kepada Allah dia baik, kepada manusia juga dia baik. Dari kedua ini, antara ibadah ritual dengan ibadah sosial tidak boleh timpang. Tentunya kalau ada orang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, tapi hubungannya dengan sesama tidak baik, dia suka menyakiti orang lain, suka menggibah orang lain, itu seperti dikatakan Rasulullah, ya Rasulullah, imra'atun tasumu wa taqumu wa taf'alu taf'al. Ya Rasulullah, ini ada seorang wanita terkenal sebagai wanita solehah. Dia itu suka sholat malam, suka puasa sunnah, bersedekah dan lain sebagainya. Tapi dia punya satu kekurangan, walakinnaha tu'dhi jiranaha bil lisaniha. Dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dia suka menggibah, ya. Dia suka berkata yang tidak baik tentang tetangganya. Maka Rasulullah berkata, ia fitnah. Wanita yang seperti itu, dia itu akan masuk neraka. Karena meskipun ibadah ritualnya banyak sekali, tapi ibadah antar sesama manusia tidak baik. Jadi mengapa dua amal ini, sholat dan zakat, banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran secara bersandingan, karena dua hal ini mewakili dua ibadah di dalam agama Islam, yaitu ibadah ritual. Nah, kalau banyak disebut hablum minan nas, hubungan kita dengan hablum minallah, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat ini mewakili hablum minan nas, ya, atau ibadah yang menghubungkan kita dengan sesama manusia. Ini semuanya harus sama-sama terpenuhi agar kita disebut, ya, sebagai seorang hamba yang
soleh sesuai apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sabun wudhunya setiap iya. Ayat salat dengan zakat itu kan selalu bersanding. Iya. Bukan satu kali, kalau tidak salah kali 5 kali. Apakah ada di antara sekian kali itu yang ada asbabnya sehingga turun lagi ayat? Pastinya ada. Cuma saya sampai sekarang masih belum ingat yang belum ada dalam pikiran saya apa salah satu sebabnya. Jadi kebanyakan ayat atau hampir semuanya ada sebab nuzulnya. Satu lagi ya. Sini orang tuanya berapa? Iya. Langkah-langkah yang sering diamalkan oleh umat sehingga kita bisa menjalankan sholat yang tidak ada langkah-langkah saja. Ini mana? Bila ada seseorang yang memang ada maksiat-maksiat yang tidak bisa dilakukan, maksiat dunia atau maksiat dalam ada maksiat yang tidak bisa dilakukan. Dan seseorang ingin meminta perlindungan kepada Allah, apakah dia luar musuh untuk meninggalkan maksiat tersebut? Atau seiring berkata dia tetap bermujahadah sambil berusaha makhluk dengan masalah itu. Yang pertama, bagaimana kita memperbaiki kualitas sholat kita? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Karena ada dalam salah satu kalam dari Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, itu beliau mengatakan laisa min sholatil mar'i ya. Min sholatihi laisa lil mar'i min sholatihi illa ma aqalla minha. Bahwa seseorang tidak akan mendapatkan pahala dari sholatnya illa ma aqalla minha, kecuali bagaimana kekhusyuan dia di dalam sholatnya. Ya tergantung apa yang kita pikirkan di dalam sholat. Jadi jika memang sholat kita fokus, konsentrasi, khusyuk mulai dari awal sampai akhir, maka pahalanya akan sempurna. Tapi jika ada di bagian sholat kita mungkin rakaat pertama atau mungkin rakaat kedua yang tidak khusyuk, yang pikiran kita kemana-mana, pikiran kita tidak hadir di dalam sholat, jasad kita di masjid tapi pikiran kita di luar masjid, maka bisa saja pahalanya tidak akan sempurna. Atau bahkan banyak di antara kita mungkin dari awal takbir sampai salam hatinya tidak hadir sama sekali. Itu bisa jadi pahalanya juga tidak ada. Nah, sebagian ulama itu mengecualikan ketika kita dalam keadaan sholat berjamaah. Kalau dalam sholat berjamaah, sebagian ulama ada yang mengatakan sholat kita dijamin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dengan kekhusyuan kita, dengan kekhusyuan para jemaah yang hadir. Tentunya banyak sekali ya, cara kita untuk khusyuk di dalam sholat. Yang pertama kita tahu banyak godaan-godaan, pemikiran-pemikiran dalam sholat, ya, pikiran-pikiran yang bahkan sebagian itu banyak yang hanya terbesit ketika kita sholat. Jadi kata Rasulullah memang ada setan khusus yang ditugaskan, yang punya tugas untuk membuat was-was orang-orang yang sholat, mengirimkan pikiran-pikiran yang memalingkan seorang dari kekhusyuan di dalam sholat. Banyak sekali tentunya yang perlu kita perbaiki. Ya. Yang pertama, jika kita ingin sholat kita khusyuk berkualitas, wudhu kita juga perbaiki. Itu juga akan mempengaruhi. Kita wudhu dengan khusyuk, kita wudhu dengan membayangkan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan berdiri di hadapan
Kemudian untuk mengurangi was-was di dalam sholat, itu sebelum sholat kita baca ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, juga membaca surat An-Nas. Itu untuk meminimalisir ya, godaan-godaan yang muncul di hati kita ketika kita sholat. Kemudian tentu kata Hasan Habib Umar itu ada beberapa poin yang harus kita lakukan jika kita ingin sholat dengan khusyuk. Saya sebutkan salah satunya saja, itu kata beliau adalah tafahhumu ma'anihi, atau berusaha memahami setiap apa yang kita baca di dalam sholat. Jadi kita dari awal Allahu Akbar sampai salam, kalau bisa kita membaca itu kita paham apa maksudnya, apa artinya. Tentunya itu bukan hal yang sulit ya. Kalau kalimat-kalimat yang kita baca dalam sholat itu hanya kalimat-kalimat tertentu. Itu kalau kita bisa paham apa yang kita baca, itu akan menambah kualitas kekhusyukan kita. Tentunya kalau beda orang yang membaca sesuatu dia paham, dia tentunya bisa menghayati. Kalau dia bisa menghayati apa yang dia baca di dalam sholat, mulai dari dia takbir sampai dia salam, insya Allah kualitas sholatnya akan lebih baik. Insya Allah kekhusyukannya juga lebih baik. Nah, kata Imam Ghazali, ini untuk pemula ya. Kalau kita ingin khusyuk di dalam sholat, mau belajar khusyuk, kalau kita tidak bisa khusyuk dari awal sampai akhir, jangan sampai meninggalkan kekhusyukan di dalam 3 tempat. Yang pertama adalah ucapan inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini jangan sampai kita mengucapkan ini tapi hati kita kemana-mana, pikiran kita kemana-mana, karena dengan ini kita berikrar inni wajjahtu wajhi. Saya memfokuskan diri saya, hati saya, pikiran saya lillah, ya lilladzi fataras samawati, kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita berkata seperti ini, tapi kenyataannya pikiran kita tidak ada dalam sholat, maka kita sama saja dengan berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, ketika kita mengucapkan dalam salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayangkan kalau kita benar-benar berada di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW dan kita yang bersimpuh di hadapan beliau memeluk salam kepada beliau. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Banyak dari para ulama kita itu punya keistimewaan ketika mengucapkan salam dalam sholat itu mendengar jawaban langsung dari Rasulullah. Bahkan makmumnya juga ikut mendengar jawaban dari Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Itu salah satunya adalah moyang dari para habaib ya, di sana yang pertama kali dimakamkan di pemakaman Jambal bernama As-Sayyid Ali Khalid Qasam. Itu seorang wali besar yang ketika bersalam ketika salat kepada Rasulullah mendengar jawaban dari Rasulullah SAW. Itu mungkin salah satu hal yang bisa menambah kualitas di dalam salat kita. Dan yang kedua tadi, bermujahadah dengan meninggalkan maksiat. Ya. Tentunya semuanya harus kita lakukan. Ya. Semuanya harus kita lakukan. Mujahadah pun atau berbuat baik sebisa kita pun itu juga salah satu cara kita ya, untuk melebur dosa-dosa maksiat yang kita lakukan. Kata Rasulullah, "Wa'adbihi sayyi'atal hasanatan tamhuha." Kalau kamu berbuat buruk, jangan lupa setelah itu kamu berbuat baik. Jangan malah kamu itu berbuat buruk ya, malah jadi putus asa untuk berbuat baik. Itu kata para ulama kita, kalau kamu udah berbuat buruk, malah kamu justru malas berbuat baik.
buat apa saya berbuat baik, kok nanti dosa lagi, maksiat lagi. Itu kan pemikiran anak muda kita di zaman sekarang banyak seperti itu. Males berbuat taat, kenapa? Karena nanti UUM ya, ujung-ujungnya maksiat lagi. Gitu. Itu kata ulama kita, kamu jangan mau kalah 2 kali. Atau jauh marotain. Maksudnya kalah 2 kali gimana? Udah kalah karena terjerumus dalam godaan setan. Yang pertama, yang kedua kalah 2 kali. Kenapa? Karena dengan maksiat itu kita justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kalau bahasanya guru saya Habib Umar, itu beliau mengatakan kalau kamu itu merasa diri kamu kotor, merasa diri kamu banyak maksiat, maka jangan tambah menjauh dari mata air. Kalau kamu merasa diri kamu kotor, dekatlah kamu dengan mata air, dekat sama sungai. Apa mata air itu? Mata air itu adalah para ulama kita, adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, atau majelis-majelis seperti ini. Ini adalah satu ikhtiar kita untuk membersihkan diri dari dosa-dosa maksiat yang kita lakukan. Ada satu cerita yang ingin saya sampaikan. Saya ingat kemarin waktu beliau Bu Umar ditanya ya, di Malaysia oleh salah satu golongan LGBT, itu beliau menyampaikan satu kisah bahwa ada seorang yang berangkat haji, kemudian di tengah perjalanan hajinya dia itu dirampok, sampai dia nggak bisa berangkat haji lagi, nggak bisa meneruskan perjalanan hajinya karena bekalnya dirampas, hartanya semuanya dirampas. Sampai pada waktu itu ketika perampok ini dan gerombolannya berpesta pora, tasyakuran, berpesta pora, itu ada satu ketua perampoknya tidak ikut makan. Yang ditanya oleh dia, wahai bapak ketua perampok, kenapa anda tidak ikut makan bersama anak-anak buah anda? Maka perampok ini menjawab, saya sedang puasa. Saya nggak makan karena saya sedang puasa. Hanya orang ini heran, nah ini perampok. Yang dirampok juga nggak sembarangan, jamaah haji yang dirampok. Kok masih puasa? Apa kata ketua perampok ini? Ya, saya meskipun bejat, meskipun saya mungkin bajingan, banyak maksiat, tapi saya tetap ingin punya satu simpanan amal yang tetap menghubungkan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya dengan satu amal ini mungkin suatu ketika saya akan menjadi orang yang baik. Beberapa tahun kemudian orang ini berangkat haji lagi, alhamdulillah dengan jalan aman semua sampai tujuan. Di depan Ka'bah dia melihat satu orang yang kelihatannya dia kenal. Ternyata setelah dia dikasih benar, ini dulu ketua perampok yang telah merampok saya. Di depan Ka'bah berdoa, menangis. Dia tanya, apakah kalian tahu ketua perampok dulu yang pernah merampok saya? Iya betul, saya dulu ketua perampok. Saya sekarang diberikan hidayah, petunjuk untuk menjadi orang baik, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu amal yang saya sisakan. Satu amal yang saya sisakan yang menghubungkan saya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa sunnah. Oleh karena itu, yang dikatakan Rasulullah, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan sampai kita meremehkan kebaikan apapun. Walau antalqo atau kami musibal min. Meskipun itu kebaikan berupa bertemu saudara kita dengan wajah bersenyum, dengan wajah ceria. Walaupun kebaikan itu hanya berupa senyuman di wajah saudara kita. Di hikmah yang bisa kita ambil, sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat kita, jangan pernah menyerah untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siap. Waalaikumsalam.
sangat besar amal Allah. Ini karena banyak saudara-saudara kita yang salah atau salah, ini syukur saja. Sampai mana tanggung jawab pemerintah agama atau pemerintahan terhadap orang-orang atau saudara-saudara yang tidak bersalah, maka mungkin tidak ada solusi karena jemaah mungkin dia ianya untuk mengajak saudara-saudara kita, mungkin ianya diikat untuk mengajak kepada orang yang datang ke masjid juga tentang salat. Tentunya tanggung jawab para ustaz, para guru, para tokoh agama itu sama seperti tugas Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Syair, in alaina ilal balagul mubin. Tujuan kita itu bukan untuk menggendong mereka untuk sholat paksa di masjid secara berjamaah. Tujuan kita sebatas untuk menyampaikan, untuk mengedukasi mereka tentang sholat, tentang fadilah sholat, tentang fadilah sholat berjamaah. Urusan itu ucapan kita didengarkan atau tidak, urusan ucapan kita diamalkan atau tidak, itu urusan mereka dengan Allah. Hidayah itu innaka la tahdi man ahbabta. Hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan. Tujuan kita, tugas utama kita itu hanyalah untuk menyampaikan, untuk mengedukasi, menyampaikan ilmu kepada masyarakat tentang keutamaan dan khususnya tentang sholat dan sholat berjamaah. Akan tetapi tentunya ada ya, dalam agama kita itu dakwah, satu metode dakwah yang dinamakan sebagai dakwah fardiyah ya, atau dakwah secara individu. Kalau mungkin dakwah kita seperti sekarang ini ya, pengajian itu tidak mengena ke semua sasaran. Ini namanya dakwah secara umum ya. Ada dakwah itu secara individu perorangan. Mungkin kita punya kerabat pernah sholat atau mungkin jarang sholat, kita lakukan itu dakwah fardiyah. Kita mungkin duduk minta waktu bersama dia, kita ngobrol santai dengan dia tentang sholat berjamaah. Nah itu perlu kita perbanyak langkah-langkah seperti itu untuk duduk empat mata ya, dengan orang-orang seperti itu untuk menyampaikan edukasi atau ilmu yang berkaitan dengan kewajiban agama khususnya. Biasanya dakwah seperti itu lebih berpengaruh. Karena memang kita tahu kalau kita mengandalkan pengajian yang di masjid itu enggak semua orang sholat di masjid. Kalau mengandalkan pengajian di majelis itu enggak semua orang hadir di majelis. Jadi perlu dari tokoh agama itu untuk mau terjun langsung bahasanya, untuk mendekati mereka satu persatu, menunjukkan keramahan, menunjukkan kelembutan, hingga mudah untuk menyampaikan kebaikan kepada mereka. Tentunya kita juga mempunyai kewajiban untuk selalu mendoakan mereka, karena kita yakin hati mereka yang memegang kuasanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat apa yang disampaikan sebagian ulama ketika ditanya tentang kesuksesan dakwahnya. Terkenal sebagai seorang dai yang sukses, beliau menjawab da'awtu lahum qabla an ad'uhum.
da'awtu lahum qabla ma da'awna lahum. Saya mendoakan mereka sebelum saya mendakwai mereka. Doa dulu, ya Allah, hati mereka ada di kuasa-Mu, ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk bagi mereka. Setelah mendoakan mereka, baru saya mendakwai mereka. Itu salah satu kunci kesuksesan dalam dakwah saya. Ini menurut sebagian ulama. Itu kita harus tetap bisa merangkul orang-orang seperti itu. Jangan malah tanpa kita hakimi, jangan malah tanpa kita jauhi, tapi kita rangkul, ya, karena semua itu adalah tanggung jawab kita bersama hamba Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu.